Baik, berdasarkan pengertian-pengertian peserta didik tadi itu ya, berdasarkan beberapa para ahli ya, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa peserta didik itu adalah orang atau individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya ya, agar tumbuh dan berkembang dengan baik serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh pendidiknya atau guru ya yang memberikan pelajaran kepada peserta didik itu sendiri ya. Jadi peserta didik itu adalah orang atau individu ya yang mendapatkan pelayanan pendidikan ya, yang mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah ataupun di TK ya ataupun di PAUD ya, dengan bakat, minat, dan kemampuannya agar ketika peserta didik tersebut telah mengikuti pendidikan, maka peserta didik tersebut dapat tumbuh dan berkembang dengan baik ya, serta memiliki ilmu pengetahuan ataupun memiliki kepuasan dalam menerima pembelajaran yang diberikan oleh guru atau pendidiknya ya. Nah, selanjutnya, kenapa sih kita seorang guru itu harus mengenal murid kita atau kita harus mengenal peserta didik ya? Jadi ada beberapa alasan ya perlunya mengenal murid atau peserta didik. Yang pertama adalah murid itu adalah salah satu komponen manusiawi yang menempati posisi sentral dalam proses belajar mengajar. Karena kita seorang guru itu akan mengajar siswa atau mengajar peserta didik, otomatis kita sebagai guru itu harus mengenal ya, mengenal peserta didik atau mengenal murid kita sendiri ya, bagaimana cara belajarnya ya, kemudian latar belakangnya itu seperti apa, ataupun apakah murid tersebut ada punya masalah atau tidak ya. Nah, hal-hal yang seperti itu perlu kita tahu ya, perlu kita tahu dari murid kita ya, karena hal-hal tersebut akan mempengaruhi proses pembelajaran nantinya ya. Kemudian yang kedua, kenapa kita perlu mengenal murid? Yang kedua itu adalah dalam proses belajar mengajar, murid sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita, memiliki tujuan dan kemudian ingin mencapainya secara optimal. Yang ketiga adalah murid akan menjadi faktor penentu sehingga menuntut dan dapat mempengaruhi segala sesuatu yang diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya. Dan yang terakhir adalah karena murid merupakan subjek belajar sehingga keadaan dan kemampuannya wajib diketahui oleh guru. Setelah itu guru akan menyesuaikan metode, model, pendekatannya dalam proses belajar mengajar. Nah, nomor 4 ini sangat penting ya. Kenapa? Karena yang tadi saya bilang, apakah murid A ini cara belajarnya sama dengan murid B atau kemampuannya itu sama dengan murid C? Nah, kalau berbeda-beda, otomatis cara kita mengajarkan atau cara kita memberikan pengetahuan kepada murid-murid itu pasti harus beda-beda ya. Misalnya murid A ini hanya bisa memahami pembelajaran itu hanya menggunakan omongan saja atau misalnya dengan metode ceramah dia sudah mengerti. Nah, kalau menggunakan metode ceramah aja berarti dia bisa memahami pembelajaran itu atau gaya belajar dia adalah berdasarkan audio, ataupun ada yang harus melihat orangnya secara langsung atau harus mempraktekannya. Nah, bisa jadi murid tersebut gaya belajarnya visual ataupun kinestetik ya. Jadi berdasarkan pengenalan kita terhadap murid kita sendiri ya, maka kita akan bisa memilih metode ataupun model ataupun pendekatan yang tepat ya ketika kita akan mengajar peserta didik, supaya model ataupun cara-cara kita mengajar itu dapat membuat peserta didik itu lebih mengerti kembali tentang materi yang sudah diberikan, seperti itu ya. Kemudian ada 3 kebutuhan peserta didik yang harus diperhatikan ya menurut Prescott ya. Yang pertama itu adalah kebutuhan fisik. Nah, kebutuhan fisik ini berupa makanan, air, aktivitas, dan lain sebagainya. Jadi, kalau kebutuhan peserta didik yang harus diperhatikan, makanannya, kemudian air, kemudian aktivitasnya. Maksudnya adalah, nah ketika kita menjadi seorang guru ya, kita bisa memahami atau kita dapat melihat misalnya pada saat istirahat, apakah murid A ini makan di kantin atau dia bawa jajan sendiri, atau mungkin karena dia
merupakan atau tergolong dalam kategori keluarga yang kurang mampu, makanya dia tidak pernah jajan ataupun tidak pernah bekal seperti itu. Nah, dari situ mungkin ketika dia tidak membawa bekal ataupun tidak makan pada saat istirahat, lalu ketika pembelajaran selanjutnya dia kelaparan sehingga tidak konsen dalam proses belajar mengajar. Nah, hal-hal seperti itulah yang perlu dilihat kembali oleh seorang guru ya. Jadi yang namanya guru itu tidak hanya melihat kebutuhan dalam sifatnya itu ilmu pengetahuan saja, tapi yang lain juga perlu diperhatikan ya. Nah, diperhatikan kemudian mungkin ada yang bisa dibantu ataupun bisa diberikan solusinya ya. Kemudian yang kedua itu adalah kebutuhan sosial berupa kebutuhan afeksi, perasaan, status atau penghargaan dari masyarakat. Nah, biasanya gini, peserta didik itu butuh yang namanya diperhatikan ataupun butuh yang namanya kasih sayang ya, ataupun butuh yang namanya adanya reward atau penghargaan ya. Contohnya gini, peserta didik itu mungkin di rumah karena orang tuanya sibuk jadi tidak ada yang mendengarkan keluh kesah dia. Nah, kemudian nanti di sekolah dia itu lebih banyak bertingkah ataupun ini ya, lebih banyak melakukan hal-hal yang negatif. Biasanya ada yang seperti itu ya. Jadi karena dia di rumah itu tidak diperhatikan, makanya dia itu di sekolah nakal ataupun sering melanggar peraturan. Supaya apa? Supaya dia lebih diperhatikan oleh orang lain, atau ibaratnya dia mencari perhatian orang lain ya, atau dia ibaratnya ingin mendapat pengakuan dari orang lain bahwa dirinya itu ada ataupun dirinya itu bisa melakukan sesuatu gitu. Nah, itu ada yang seperti itu. Nah, itu juga salah satu tugas dari guru ya, untuk mengontrol ataupun melihat peserta didik yang seperti itu tuh harus diberikan treatment, harus diberikan perlakuan seperti apa nantinya. Nah, itu termasuk kebutuhan sosial yang uh, dimiliki atau yang dibutuhkan oleh peserta didik ya. Kemudian yang ketiga itu adalah kebutuhan integratif atau bermasyarakat ya. Di sini berupa kebutuhan mengadakan relasi antara seseorang dengan yang lain ya, ataupun kebutuhan falsafah hidup ya. Mungkin kalau di kebutuhan integratif atau bermasyarakat ini lebih ke mungkin siswa itu atau peserta didik itu kurang bisa bermasyarakat atau kurang bersosialisasi dengan masyarakat ya, ataupun dia kurang memahami arti hidupnya, ataupun mungkin kalau ada murid atau peserta didik yang remaja gitu ya, masih ingin mencari jati dirinya. Nah, yang seperti itu harus diperhatikan ya, karena itu sangat berpengaruh juga terhadap proses pembelajaran nantinya ya. Mungkin dia berpikir bahwa misalnya ya, kalau anak SMA itu kan ada jurusan IPA IPS gitu ya. Nah, mungkin si A ini yang di kelas IPA ini berpikiran, wah nanti kalau saya masuk IPA ini saya bakal menjadi apa nanti ya, atau pekerjaan saya itu apa ya. Lalu yang dari IPS juga sama, apakah nanti saya bisa bekerja langsung atau saya harus berusaha lebih giat lagi, atau mungkin lebih banyak lowongan pekerjaan jika saya memilih jurusan IPA atau IPS seperti itu. Nah, itu butuh perhatian khusus juga dari seorang guru ya. Nah, apalagi kalau kalian itu menjadi guru agama Katolik ya. Nah, itu selain lebih ke bagian ini ya, lebih ke bagian spiritualnya, tetapi juga harus diarahkan kepada pendidikan itu sendiri ya. Baik itu pendidikan karakter maupun pendidikan agamanya yang kalian berikan kepada siswa ya. Selanjutnya, nah, hal yang perlu dipahami dalam masalah peserta didik itu terbagi menjadi dua ya. Yang pertama itu adalah kebutuhan peserta didik, yang kedua itu adalah dimensi peserta didik ya. Jadi ada hal-hal yang perlu dipahami dalam masalah peserta didik. Jadi tidak menutup kemungkinan peserta didik itu memiliki masalah pribadi ataupun memiliki masalah yang ada dalam dirinya ya, yaitu terbagi berdasarkan kebutuhan peserta didiknya dan berdasarkan dimensi peserta didiknya. Nah, yang pertama untuk kebutuhan psikologis ya. Untuk kebutuhan psikologis ini ada yang dibutuhkan adalah rasa kasih sayang, kemudian rasa aman, kemudian penghargaan ya. Lalu ada rasa bebas, lalu ada rasa sukses dan rasa ingin tahu ya. Jadi yang namanya peserta didik itu kan
sekolah itu kan memerlukan sesuatu ya, atau dia itu bersekolah atau dia menjadi peserta didik di suatu sekolah itu kan ingin mendapatkan sesuatu gitu kan ya. Nah, sesuatu itu apa? Nah, yang ia ingin dapatkan atau peserta ingin dapatkan itu adalah kalau di bagian kebutuhan psikologis yang pertama itu adalah rasa kasih sayang. Nah, peserta didik itu juga butuh kasih sayang dari seorang guru ya. Jadi tidak hanya di rumah dia mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya atau keluarganya, tapi di sekolah juga dia harus mendapatkan rasa kasih sayang dari seorang gurunya, karena ibaratnya kita itu orang tua, pengganti orang tua yang ada di sekolah gitu ya. Nah, itu seorang guru. Jadi, rasa kasih sayang itu dapat ditunjukkan seperti apa? Nah, rasa kasih sayang itu mungkin misalnya dengan memberikan motivasi atau memberikan dorongan kepada peserta didik yang mungkin, eee, malas ataupun dia mempunyai masalah ya, seperti itu. Nah, itu untuk yang rasa kasih sayang. Jadi, peserta didik itu butuh perhatian ya, butuh perhatian juga di sekolah, seperti itu ya. Nah, mungkin, setelah dia diberikan rasa kasih sayang di sekolah ya, rasa kasih sayang, dari seorang guru kepada muridnya gitu ya, jadi menganggap murid itu menjadi anak sendiri gitu ya. Nah, mungkin dari situ, peserta didik tersebut akan lebih giat dalam belajar lagi karena dia merasa diperhatikan. Oh, ternyata guru saya ini sayang dengan saya, atau guru saya ini sangat memperhatikan saya sehingga saya ingin menjadi lebih semangat belajar untuk membahagiakan guru saya di sekolah, misalnya seperti itu ya. Nah, caranya gimana cara menunjukkan rasa kasih sayang itu? Nah, mungkin bisa tadi tuh ya dengan motivasi ataupun person approach ya, ataupun pendekatan pribadi ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah rasa aman. Nah, rasa aman ini seperti apa? Mungkin ada siswa yang sering dibully, kemudian dia berlindung kepada gurunya. Dia jadi ingin ingin mau atau murid tersebut membutuhkan rasa aman ya, rasa aman supaya tidak dibully teman-temannya. Dia misalnya melapor kepada gurunya sehingga guru tersebut harus melindungi murid itu ya. Nah, dari situ siswa itu butuh yang namanya rasa aman ya. Jadi atau siswa itu memiliki atau siswa itu uh, harus ada kebutuhan rasa aman yang ada di sekolah tersebut ya. Jadi jangan sampai ketika dia berada di suatu sekolah dia merasa tidak aman di sekolah tersebut karena mungkin ada yang temannya membuli dia, ataupun dia punya musuh atau lain sebagainya. Nah, sebagai guru gimana? Nah, sebagai guru harus berkomunikasi yang baik ya dengan murid tersebut ya. Harus mencari tahu masalahnya, seperti itu. Yang ketiga, kebutuhan psikologisnya adalah penghargaan. Nah, kalau penghargaan ini gimana nih? Kalau penghargaan ini siswanya itu butuh yang namanya reward. Yang maksudnya reward itu apa sih? Reward itu seperti pujian ataupun penghargaan yang bersifat positif ya. Misalnya nih, ketika seseorang ataupun murid di dalam kelas bisa menjawab, dengan sederhananya kita bilang kepada siswa yang lainnya, "Oke, ayo kita beri tepuk tangan ataupun kita beri uh, aplaus untuk teman kita yang sudah bisa ataupun sudah berani menyampaikan pendapatnya," seperti itu. Nah, dari hal-hal yang kecil seperti itu, siswa itu merasa dihargai ya. Jadi kebutuhan akan penghargaan itu juga sangat penting ya, juga sangat penting dalam mendukung proses belajar mengajar nantinya ya. Nah, kemudian guru juga harus menghargai ketika misalnya apa yang dia jawab ataupun apa yang murid jawab itu salah ya. Misalnya guru memberi pertanyaan, kemudian ada murid yang menjawabnya itu tidak sesuai ataupun kurang tepat, seperti itu. Nah, apakah langsung dibilang, oh jawaban kamu salah, atau jawaban kamu tidak sesuai nih, atau jawaban kamu ini tidak masuk dengan atau tidak nyambung dengan pertanyaan saya, misalnya seperti itu. Nah, mungkin ada peserta didik yang setelah mendengar hal itu akan tersinggung lalu ataupun akan menjadi malu dan mungkin akan takut untuk bertanya kembali karena respon dari gurunya adalah seperti itu. Nah, sebaiknya gimana? Jadi kalau misalnya seorang guru itu
ketika misalnya ada peserta didik yang bertanya, penghargaannya itu seperti apa ya? Ya kalau misalnya ada yang keliru ya tinggal dibilang misalnya, oke jawabanmu sudah bagus tapi mungkin bisa saya tambahkan kembali supaya bisa sempurna ataupun bisa sesuai dengan pertanyaan saya. Nah, kata-kata yang seperti itu mungkin lebih cocok dibandingkan langsung menjudge jawaban tersebut adalah salah ataupun tidak sesuai ataupun oh tidak nyambung nih dengan pertanyaan saya. Seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu adalah rasa bebas ya. Nah, kalau rasa bebas ini adalah seseorang itu tidak tidak apa ya, tidak terikat ataupun seseorang itu sebenarnya berbebas melakukan sesuatu ataupun bebas menyampaikan pendapatnya ya. Jadi maksudnya bebas di sini dalam arti positif adalah siswa itu ingin ataupun siswa itu kepengen atau butuh yang namanya rasa bebas dalam menyampaikan pendapatnya ataupun menyampaikan jawabannya di dalam kelas seperti itu ya. Jadi mungkin karena dia ada seseorang murid yang merasa dirinya itu kurang pandai ya, sehingga dia takut-takut untuk bertanya ataupun takut untuk menjawab. Nah, mungkin dari hal itu dia merasa nggak bebas untuk bertanya karena merasa dirinya itu tidak pintar. Nah, kita juga butuh yang namanya rasa bebas di sini ya. Jadi, peserta didik itu butuh rasa bebas dalam melakukan sesuatu. Seperti itu ya. Yang selanjutnya adalah kebutuhan akan rasa sukses ya. Maksudnya rasa sukses di sini adalah jadi siswa itu kepengen ketika dia setelah belajar ya atau setelah menerima pembelajaran itu dia kepengen menjadi orang yang sukses ataupun kepengen mempunyai ilmu pengetahuan yang dapat digunakan dalam kehidupan yang akan dijalaninya di masa yang akan datang gitu ya. Nah, di sini guru itu gimana cara memfasilitasinya? Nah, caranya yaitu tetap harus memberi motivasi yang positif ya. Kemudian apa ya? Jangan pernah menunjukkan rasa tidak puas kepada siswa ya. Maksudnya rasa tidak puas itu adalah yang tadi tuh, misalnya kalau dia salah langsung kita judge, oh ini salah, ataupun kita merasa kecewa kepada peserta didik. Nah, itu sebenarnya tidak boleh dilakukan ya, kecuali peserta didik tersebut memang melakukan hal yang negatif ya. Tapi beda lagi dengan peserta didik yang sudah mencoba tetapi dia masih belum bisa memahami materi tersebut dengan baik ataupun dia ini sudah belajar dengan maksimal tetapi masih mendapatkan nilai yang jelek misalnya seperti itu. Tapi dia pengen menjadi orang yang sukses ataupun dia pengen mendapatkan nilai yang bagus. Nah, bagaimana cara guru memfasilitasinya? Yaitu tadi harus memberikan motivasi, kemudian harus apa ya? Intinya adalah lebih sedikit sabar ya untuk menghadapi anak-anak yang mempunyai kebutuhan-kebutuhan yang ingin mereka salurkan seperti itu ya. Kemudian yang selanjutnya, kebutuhan psikologis adalah kebutuhan akan rasa ingin tahu. Jadi tidak menutup kemungkinan ya banyak siswa yang mempunyai rasa ingin tahunya itu lebih besar ya. Apalagi mungkin materinya itu menarik ya. Kan ada beberapa bab-bab ataupun beberapa materi yang menarik perhatian mereka sehingga mereka dapat ingin mempelajarinya secara lebih mendalam. Nah, bagaimana cara guru untuk mengatasinya atau memfasilitasinya? Ya namanya seorang guru itu harus menang satu hari, ibaratnya ya, menang satu hari dibandingkan muridnya. Jadi guru itu harus lebih banyak ilmu pengetahuannya dibandingkan muridnya, sehingga apabila nantinya ya murid itu ingin bertanya ataupun murid itu mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi ya, guru tersebut harus dapat menjawabnya dengan baik seperti itu ya. Jadi kebutuhan psikologis anak itu dapat dipenuhi secara maksimal oleh guru yang bersangkutan ya. Kemudian yang kedua, nah, dimensi peserta didik yang harus dikembangkan itu apa? Jadi dimensi peserta didik yang harus dikembangkan itu ada dimensi fisik ya, ada dimensi akal, kemudian ada keberagaman, akhlak atau karakter ya, kemudian ada rohani atau jiwa, kemudian ada seni, sosial ya. Jadi intinya di sini adalah para guru itu berusaha
mengajar ataupun mendidik peserta didik ini agar fisiknya itu dapat berkembang, kemudian akal budinya itu dapat menjadi bertambah, misalnya uh, sikap dia itu di sekolah itu menjadi lebih baik. Mungkin di rumah itu dia malas-malasan ataupun sering melawan orang tua, tetapi karena di sekolah itu dia sering diberikan nasihat ataupun motivasi ataupun diberikan perhatian lebih, sehingga merubah sikapnya ketika berada di sekolah maupun di rumah. Nah, seperti itu ya. Kemudian mendidik dalam keberagaman ya, keberagaman mungkin dalam satu sekolah itu ada memiliki suku yang berbeda-beda ataupun ada agama yang berbeda-beda ya. Jadi dimensi peserta yang harus dikembangkan adalah bagian keberagaman, karena kita hidup ini tidak hanya satu suku saja atau tidak hanya satu agama saja ya, karena kita Bhinneka Tunggal Ika kan ya, terdiri dari berbagai macam ras, suku pun ataupun agama, seperti itu ya. Kemudian dimensi yang harus dikembangkan adalah akhlak, karakter, kemudian dari jiwanya ya. Balik lagi itu lebih ke kata mendidik ya, karena lebih ke pendidikan karakter yang harus dilihat dari peserta didik itu ya. Kemudian dimensi yang harus dikembangkan lagi itu adalah bagian seninya. Nah, jadi mungkin dalam di sekolah itu yang namanya peserta didik itu ada yang kurang dalam ilmu pengetahuan, ataupun misalnya dia kurang bisa mengerjakan soal matematika atau soal kimia ataupun soal biologi seperti itu. Tapi seorang peserta didik itu dapat menggunakan piano ataupun dapat memainkan piano ataupun dapat menyanyi dengan baik. Nah, hal-hal yang seperti itu perlu kita lihat ya, karena minat dan bakat dia itu ada di musik, mungkin kita lebih bisa mengeksplor pengetahuan mereka yang ada di seni ataupun di musik tersebut ya. Jadi jangan berpatokan bahwa kalau murid tersebut tidak bisa pelajaran matematika ya, maka dianggap bodoh ataupun tidak bisa dianggap murid yang pintar. Nah, kita harus melihat juga sisi lainnya ya. Meskipun dia tidak bisa mengerjakan soal matematika ya, ataupun nilainya tidak tuntas di matematika, tetapi kita lihat, oh ternyata dia di bagian seni itu sangat tertarik. Nah, mungkin kita bisa menyalurkan ataupun kita bisa membantu dia menyalurkan bakat dia di bagian seni. Dengan cara apa? Misalnya menyuruhnya mengikuti ini ya, mengikuti ekskul seni dan lain sebagainya, seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah sosial. Nah, sosial ini juga sangat penting ya, karena lebih ke berhubungan dengan satu dengan lainnya ya. Jadi kita sebagai guru juga harus mengajarkan bagaimana cara bersosialisasi ataupun cara berteman yang baik kepada semua orang itu seperti apa ya. Oke, yang selanjutnya, hal yang harus diketahui tentang murid. Nah, hal-hal apa saja yang harus diketahui tentang murid ya? Yang pertama itu harus tahu tentang keterangan pribadi anak. Contohnya nama ataupun tempat tanggal lahir ya, kebangsaan, jenis kelamin, alamat, nama orang tua, dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya lebih ditujukan kepada wali kelas ya, karena wali kelas ini kan sebagai wali mereka yang ada di sekolah ya, jadi mewakili orang tua mereka yang ada di sekolah ya. Kalau yang guru masing-masing mata pelajaran itu kan lebih bertanggung jawab kepada mata pelajarannya, tapi juga dia juga tidak menutup kemungkinan untuk bertanggung jawab terhadap kegiatan ataupun kelakuan siswa di sekolah itu sendiri ya. Tapi yang lebih besar harus bertanggung jawab itu adalah wali kelas, karena wali kelas itu sudah ditunjuk dan diberi tugas untuk mengetahui ataupun mengurus siswa-siswa yang ada di kelas mereka, seperti itu ya. Kemudian yang kedua yang harus diketahui tentang murid itu adalah kepandaian anak atau perkembangan rapotnya ya. Makanya di setiap kali kenaikan kelas ataupun di setiap ganti semester itu harus ada yang namanya rapat ya, rapat evaluasi. Nah, itu tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya guru-guru itu tahu perkembangan rapot anak itu seperti apa. Apakah nilainya semakin bagus ataupun semakin buruk ya. Kemudian kesehatan anak. Nah, mungkin ada anak yang menderita migrain ataupun menderita sakit kepala terus-menerus ketika proses pembelajaran. Nah, harus ditanya tuh kenapa? Apakah ada riwayat penyakit yang apa ya? Yang terlalu
yang terlalu membawa pengaruh buruk terhadap proses pendidikan ataupun kesehatannya terganggu. Nah, seperti itu harus diketahui oleh gurunya ya. Kemudian keadaan keluarga, lalu riwayat sekolah ya, hobi atau talenta ya, sifat-sifat pribadi anak ataupun cita-cita anak. Jadi yang namanya guru itu sebenarnya harus mengetahui bagaimana murid itu menjalani proses ataupun kegiatan belajar mengajar di sekolah ya. Jadi banyak faktor yang mempengaruhinya. Misalnya dia tidak datang ke sekolah karena tidak ada yang mengantar, karena misalnya tidak ada kendaraan di rumahnya ataupun di rumahnya sedang mengalami ada suatu masalah. Nah, hal-hal yang seperti itu guru tuh harus tahu dan harus memberikan solusinya ya. Nah, kalau misalnya guru itu sendiri tidak bisa memberikan solusinya, ada solusi lain, yaitu apa? Guru tersebut harus meminta bantuan kepada guru BK ataupun guru bimbingan konseling, biasanya seperti itu ya. Jadi biasanya antara guru mata pelajaran ataupun wali kelas itu biasanya berkolaborasi dengan guru bimbingan konseling untuk menyelesaikan masalah yang ada pada peserta didik jika guru tersebut tidak dapat menyelesaikannya sendiri ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengenal murid-murid kita ya? Yang tadi bagaimana kita tahu kesehatannya, bagaimana kita tahu namanya ataupun tempat tanggal lahirnya, ataupun bagaimana kita tahu keadaan keluarganya, apakah keluarga yang mampu atau keluarga yang tidak mampu ya. Nah, caranya seperti apa? Caranya adalah yang pertama menggunakan berbagai tes. Ada observasi atau kita dapat mengunjungi rumahnya, atau kita dapat case study atau studi kasus, ataupun kita bisa melihat berdasarkan sosiogram ya. Jadi sebenarnya banyak cara untuk mengenal murid kita ya. Asal kita sebagai guru itu rajin untuk lebih mengenal ataupun lebih mempunyai niat untuk melihat perkembangan peserta didik kita ya. Nah, kita masuk ke individualitas karena murid itu lebih ke perseorangan, makanya kita mempelajari tentang individualitas atau sifat individu dari seseorang gitu ya. Nah, individu itu dapat kita lihat ya berdasarkan kata individera ya, yaitu satu kesatuan organisme yang tidak dapat dibagi-bagi lagi atau tidak dapat dipisahkan ya. Nah, untuk pengertiannya, individu itu merupakan kata benda dari individual, berarti orang atau perseorangan ya. Jadi lebih menjurus kepada sendiri ataupun individu ya, satu aja seperti itu ya. Nah, karakteristik individu sebagai peserta didik itu apa saja? Yang pertama itu adalah setiap individu memiliki ciri, sifat bawaan ya, atau heredity atau hereditas ya, dan karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungan di sekitarnya. Kemudian karakteristik yang berkaitan dengan perkembangan faktor biologis cenderung lebih bersifat tetap. Sedangkan karakteristik yang berkaitan dengan faktor psikologis ya, itu lebih mudah berubah karena dipengaruhi oleh pengalaman dan lingkungan. Maksudnya apa? Jadi gini, untuk misalnya nih faktor biologis itu kan dari tubuh ya ataupun yang nampak. Misalnya nih faktor biologisnya, oh anak ini nih rambutnya misalnya keriting ataupun lurus. Nah, itu kan udah faktor bawaan gitu ya, faktor bawaan yang bersifat tetap. Kalaupun dirubah itu bisa dapat kembali ke bentuk semula ya. Misalnya rambutnya keriting sudah dilurusin atau diribonding, nanti beberapa bulan kemudian akan kembali keriting lagi. Nah, hal-hal yang tersebut itu tidak bisa kita ubah ya. Itu yang disebut dengan faktor biologis ya. Tapi beda dengan faktor psikologis, itu berkaitan dengan karakter siswa itu sendiri. Nah, itu bisa dirubah nggak? Bisa. Jadi yang tadi saya bilang tuh, misalnya dia ini anaknya membangkang ataupun dia suka ngelawan orang tua, tetapi karena di sekolah itu gurunya lebih menunjukkan rasa kasih sayang ataupun gurunya itu lebih perhatian kepada dia sehingga dia sadar bahwa ada orang yang sayang dengan dia sehingga dia harus merubah sikap ataupun karakteristik yang ada pada dirinya yang negatif menjadi lebih positif lagi, seperti itu ya. Kemudian perbedaan karakteristik individu ya.
Adapun bidang-bidang dari perbedaannya yaitu yang pertama perbedaan kognitif. Ya, perbedaan kognitif itu dilihat dari nilai-nilainya ataupun kemampuan seseorang dalam menyelesaikan tugas. Jadi individu ataupun peserta didik dari satu orang ke orang lain itu cara penerimaan ataupun cara penyelesaian tugas atau penyelesaian soal itu pasti berbeda-beda karena ilmu pengetahuan yang dimilikinya juga pasti berbeda ya. Kemudian yang kedua, perbedaan kecakapan bahasa. Nah, di sini juga sama. Si A dengan si B, cara ngomongnya itu pasti beda. Mungkin si A dan si B ini ingin menjelaskan sesuatu hal, ya, tetapi si A ini lebih ke maksudnya bertele-tele ataupun dia terlalu meliuk-liuk bahasanya ataupun bahasanya ini terlalu susah dimengerti sedangkan si B ini langsung to the point padahal menjelaskan hal yang sama seperti itu. Nah, itu kan lebih ke perbedaan kecakapan bahasanya ya. Kemudian yang selanjutnya ada juga perbedaan kecakapan motorik ataupun dalam proses dia mengerjakan sesuatu ataupun dalam tingkah lakunya ataupun dalam gerak-geriknya pasti ada juga perbedaan antara individu satu dengan individu lainnya. Yang selanjutnya ada juga perbedaan latar belakang ya. Nah, perbedaan latar belakang ini lebih ke mungkin ini si A ini orang tuanya bekerja di kantor ataupun si B ini orang tuanya tidak bekerja, misalnya seperti itu. Nah, mungkin karena adanya perbedaan latar belakang itu berpengaruh terhadap nilainya di sekolah. Nah, misalnya kalau si A karena orang tuanya bekerja, mempunyai uang yang cukup untuk membeli buku, jadi si A ini dapat mempelajari materi dengan mudah, ya. Ataupun misalnya si A ini ada les ataupun ada bimbel di luar sekolah, ya, sehingga bisa mendapatkan ilmu pengetahuan yang lebih. Sedangkan si B ini orang tuanya tidak mampu, ya, tidak mampu. Lalu dia tidak ada bimbel di sekolah sehingga dia mendapatkan kurang pengetahuan, misalnya seperti itu ya. Nah, itu bisa dilihat ya berdasarkan perbedaan latar belakang. Kemudian perbedaan bakat dan perbedaan kesiapan belajar. Kalau bakat itu lebih ke tadi tuh ya minat dan bakat ya. Misalnya si A itu minat dan bakatnya itu ada di hitung-hitung atau dia lebih suka matematika, tapi si B itu lebih suka musik. Nah, seperti itu harus difasilitasi ya si A dan si B itu. Nah, itu tugas siapa ya? Tugas guru itu sendiri ya. Yang selanjutnya adalah perbedaan kesiapan belajar ya. Nah, kesiapan belajar ini mungkin si A ini ketika masuk SD ini umurnya 7 tahun pas, tetapi si B ini karena kelewatan umurnya misalnya 8 tahun. Nah, ini ada terjadi perbedaan umur ya, terjadi perbedaan umur tetapi juga berpengaruh terhadap perbedaan kesiapan belajarnya ya. Nah, mungkin si A ataupun umurnya sama dengan si B, tetapi sama-sama belum bisa ataupun belum siap dalam proses belajar ataupun umurnya sama tapi yang A sudah siap belajar, yang B belum siap belajar. Kenapa? Mungkin yang A ini terlalu banyak main misalnya di rumah, tidak pernah belajar ataupun tidak pernah diajarkan oleh orang tuanya karena orang tuanya sibuk misalnya seperti itu. Tetapi beda dengan si B, dengan umur yang di umur 7 tahun dia sudah bisa menulis, membaca ataupun berhitung misalnya seperti itu. Nah, ini kan hal-hal yang dipengaruhi oleh latar belakangnya tadi ya ataupun dipengaruhi oleh keluarganya sendiri gitu ya. Jadi ada yang namanya perbedaan kesiapan belajar antara satu individu dengan individu lainnya. Nah, selanjutnya bagaimana cara penyesuaian pelajaran dengan kesanggupan individual ya. Nah, dengan adanya bermacam-macam perbedaan individual tadi ya, dapat dipahami bahan pelajaran yang sama, kemudian kecepatan yang sama ya, cara mengerjakan soal yang sama, penilaian yang sama, tidak akan memenuhi dasar individualitas ya. Nah, di bawah ini ada beberapa cara untuk memenuhi prinsip individualitas itu sendiri ya. Yang pertama itu adalah pengajaran individual. Jadi kita harus lebih ke ini ya, pendekatan pribadi. Kemudian yang kedua ada tugas tambahan. Tugas tambahan ini mungkin murid si A ini kurang nilainya
dalam proses pembelajaran, tetapi udah diajarkan berkali-kali pun masih sulit memahami, sehingga guru tersebut harus memberikan tugas tambahan kepada anak tersebut supaya nanti di rumah dia dapat mengerjakan kembali ataupun dapat belajar kembali. Nah, ada cara-cara untuk memenuhi prinsip-prinsip individualitas dari seorang peserta didik ya. Kemudian ada yang namanya pengajaran proyek ya. Pengajaran proyek ini lebih ke siswa itu mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan minat serta kesanggupannya ya. Yang selanjutnya ada pengelompokan menurut kesanggupan. Nah, kalau ini dalam suatu kelas itu dibagi dalam beberapa kelompok ya, yang memiliki kesanggupan yang sama ataupun minat dan bakat yang sama, sehingga mereka dapat bergotong royong ataupun dapat bersatu ya untuk mengerjakan tugas dengan baik, karena dengan adanya minat dan bakat yang sama mungkin mereka lebih sedikit nyambung ya, seperti itu. Nah, itu boleh sesekali dicoba ya, tapi jangan setiap kali pertemuan mereka dikelompokkan dengan minat dan bakat yang sama. Nah, nanti dia susah berinteraksi dengan yang minat dan bakatnya yang berbeda. Nah, hal itu perlu diperhatikan kembali ya, karena takutnya nanti ketika dia setiap pertemuan itu hanya berteman dengan teman yang itu-itu saja, maka dengan teman yang lain dia tidak mengenal ataupun tidak dapat bersosialisasi dengan baik. Nah, baik, ini adalah beberapa materi ya tentang peserta didik ya dan individualitas. Saya rasa kalian dapat mendengarkan materi ini dengan baik ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat kalian pahami dan dapat kalian dapat kalian lebih perdalam lagi ya secara individu ataupun secara mandiri, atau kalian dapat mengeksplor mata kuliah ini lagi dengan sendiri ya, dengan menggunakan internet ataupun mencari jurnal ataupun referensi buku yang lain ya. Baik, terima kasih untuk perhatiannya ya. Nanti setelah ini akan diberikan kuis ya. Selamat bekerja untuk kuisnya ya. Kiranya kita selalu diberikan kesehatan dan selalu diberkati oleh Tuhan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi semuanya.